Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf tadi ada sedikit kesulitan saya untuk memulai pengajian ini karena saya harus membetulkan bagian dari laptop saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan ini adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang bisa bertemu dan tidak semua pertemuan itu mendatangkan kemanfaatan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kita jangan pernah melihat apa yang kita dapatkan, tapi kita harus bertanya bagaimana kita bisa memaknai sesuatu yang kita dapatkan, sehingga apapun yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang bermakna karena kita mampu memanfaatkan sesuatu itu dengan sikap syukur kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin siang saya berdiskusi dengan teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk saya bagi, saya share, saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Yang pertama, jangan pernah kita tidak mau dan enggan untuk belajar pada apapun dan siapapun. Dan untuk bisa belajar dengan apapun dan siapapun itu antara lain diperlukan sikap rendah hati, sikap tawadhu. Yang kedua, jangan pernah kita tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik kalau memang kita perlu berubah. Pertama, jangan malas perlu berubah, jangan enggan, dan jangan pernah takut terhadap risiko yang harus dihadapi ketika kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena tidak ada sebuah tindakan itu yang tidak berisiko. Tidur pun berisiko, berjalan berisiko, berlari berisiko, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kereta api, naik kapal, naik pesawat terbang, semua berisiko. Berbicara juga berisiko, menulis juga berisiko, dan diam pun juga berisiko. Ini yang sering saya ceritakan. Karena saya itu diam untuk tidak berbicara, tidak menulis, ternyata dihujat banyak orang. Kenapa Bapak diam dan tidak pernah ngomong dan menulis? Sudah lama saya menunggu Bapak memberi pengajian dan menulis. Lalu saya coba untuk menulis, tapi ada satu tulisan saya yang digugat karena tidak sama dengan cara berpikir orang yang membaca tulisan saya, dan saya harus menjelaskan. Tetapi tidak semua orang mau menerima penjelasan saya. Saya juga pernah berbicara di sebuah pengajian untuk memberikan kritik terhadap umat Islam, dan pada saatnya memang ada sesuatu yang pahit yang saya sampaikan itu. Ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan pada sebagian orang, dan saya dikritik habis-habisan. Dan bukan kritik sebenarnya, itu saya dicela, bahkan dibully. Dan saya terus merenung, apa yang harus saya lakukan? Ternyata apapun harus saya lakukan untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dengan risiko apapun. Dan tentu saja saya harus bersikap bijak. Kalau bahasa Jawa saya itu saya katakan empan papan, di mana, kapan, kepada siapa kita berbicara, maka kita harus punya cara yang terbaik. Kabeh mawa cara, kata orang Jawa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin mengajak pada para jamaah untuk sedikit membahas tentang sesuatu yang terkait dengan proses belajar kita. Saya pernah menulis sebuah tulisan yang ringkas, judulnya Belajarlah pada Semut dan Lebah. Tulisan saya ini terkait dengan apa yang pernah saya baca dari surah An-Naml dan surat An-Nahl.
pada surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 19, saya mendapatkan sebuah firman Allah yang sangat menarik untuk saya renungkan. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'auna hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa tabassama dhahikan min qawliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dari sini saya mencoba untuk menggali lebih dalam untuk bisa belajar dari peristiwa semut dan Sulaiman ini. Nah, ternyata memang semut itu memiliki kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Semut itu memang hewan kecil yang dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di antara serangga-serangga lain. Ini yang dikatakan oleh salah seorang ahli yang memang meneliti tentang semut. Dikarenakan semut ini, kata para ahli yang meneliti, itu memiliki sel otak yang tinggi di kepalanya, sehingga dari sisi kekuatannya pun dengan tubuh yang kecil, ternyata hal yang cukup menguntungkan bagi semut itu dia miliki. Dengan ukurannya yang sangat kecil, otot semut lebih tebal daripada hewan yang lebih besar, bahkan lebih tebal daripada manusia. Nah, otot yang tebal itulah yang memungkinkan semut itu memiliki banyak kekuatan, sehingga dapat bisa membawa, punya kemampuan membawa benda yang lebih besar dibandingkan tubuhnya. Sebagai contoh untuk belajar, kita bisa belajar dari semut, dari salah satu kecerdasan semut yang tergambar ketika mengatasi masalah kemacetan dan kepadatan penduduk yang sangat banyak dan melimpah. Ada sebuah penelitian di sini, ini cerita aja dari sebuah bacaan saya, ada sebuah penelitian dari Universitas Arizona, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa koloni semut itu selalu terhindar dari masalah kemacetan meski berada dalam kondisi lalu lintas yang padat. Akhirnya semut itu bisa secara efisien dan secara konsisten mencari makanan mereka sehari-hari. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Teliti Kognisi Hewan, ya, yang dikenal dengan Research Center on Animal Cognition, CNRS, itu berusaha untuk memecah misteri di balik lancarnya semut dalam mengatur lalu lintas dengan cara yang sangat luar biasa. Ini yang kemudian saya coba untuk saya simak kembali, untuk kemudian saya coba saya renungkan dan saya cermati bagaimana semut itu ternyata tidak pernah terhalang oleh apapun dan siapapun. Dia selalu bisa mencari jalan yang terbaik untuk mendapatkan jalan yang tepat untuk mengitari apa yang mau dikitari. Dan disinilah saya katakan bahwa Rasulullah itu ketika membaca tentang realitas, itu juga bisa membaca realitas dengan tepat seperti bagaimana semut itu membaca realitas kemudian bisa berkelit.
dari realitas yang seburuk apapun untuk bisa lolos dari kepungan-kepungan dan tantangan-tantangan kehidupan yang bisa membatasi dirinya. Kenapa saya melompat ke Rasulullah? Saya pernah belajar dari sebuah buku tentang kepemimpinan Rasulullah. Pada waktu itu di atas kertas Rasulullah itu dikatakan tidak akan mampu menerobos tantangan kehidupan yang sudah sedemikian rupa menghambat orang untuk maju. Tetapi Rasulullah itu orang yang cerdas. Dan pada saatnya dia menerobos dari tantangan kehidupan itu, bahkan membalik keadaan. Masyarakat Arab yang dulu terbelakang menjadi masyarakat maju. Masyarakat jahiliyah itu tercerahkan dengan dakwah Rasulullah yang memang luar biasa, dan itulah kecerdasan. Ya tentu saja ketika kita bicara tentang nubuah, ya itulah rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bisa belajar dari kecerdasan seorang Muhammad Nabiullah Rasulullah SAW yang pada saatnya bisa kita coba kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan kehidupan yang kita hadapi, tetapi kita tidak boleh berputus asa untuk berhenti pada satu titik, karena betapapun selalu ada lubang sekecil apapun yang bisa kita masuki. Ibaratnya selubang jarum pun itu adalah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita terobos dalam rangka untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, belajar pada semut dan lebah itu saya tulis untuk bisa menjadi ibrah bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Saya pernah juga membaca sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang siapa orang yang cerdik dan siapa orang yang lemah, yang ternyata tidak sama dengan anggapan banyak orang. Rasulullah itu pernah bersabda begini, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik dan berakal itu ialah orang yang bisa memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan Allah. Dalam bahasa sederhana begini, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu bisa mencari bekal yang terbaik untuk hari esok, dan dia tidak pernah berputus asa. Nah, orang yang lemah itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berharap sesuatu yang datang dari Allah. Jadi dalam bahasa sederhananya, orang yang tidak cerdas itu tidak pernah punya ikhtiar. Dia hanya punya harapan-harapan. Mungkin sekadar bersikap tawakal dengan doa-doanya yang terus dia ucapkan tanpa ada upaya-upaya yang konkret untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Sementara orang yang cerdik itu selalu punya ikhtiar dengan upaya-upayanya yang optimal, termasuk dengan doanya, dan baru kemudian dia bersikap tawakal dengan segala macam upaya dan doanya itu, karena antara ikhtiar, doa, dan tawakal itu satu paket di dalam kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bahkan saya katakan dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kecerdikan seorang itu tidak bisa kita ukur begitu saja dengan menggunakan takaran nilai. Begitupun kelemahan seorang tidak bisa kita nilai dengan takaran tertentu yang bersifat positivistik, terukur secara pasti. Tetapi yang namanya kecerdikan dan kelemahan seorang itu bisa dinilai dari bagaimana orang itu memanfaatkan sesuatu yang terkait dengan apa yang dia peroleh dan dia upayakan untuk dia manfaatkan. Kita sama-sama punya waktu, satu hari, satu malam itu 24 jam. Ada orang yang dilibas oleh waktu karena tidak mampu memanfaatkan waktu untuk meraih sesuatu yang terbaik. Tapi ada orang yang bisa memanfaatkan waktu yang amat singkat itu untuk menjadikan dirinya itu bisa meraih kemanfaatan dari apa yang dilakukan selama dia itu menggunakan waktu yang 24 jam sehari itu untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi ya kalau diilustrasikan ada orang
di satu hari tertentu, yang satu itu memanfaatkan waktu dan bisa mencari celah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga dia mendapatkan banyak hal dari waktu yang tersedia, sementara yang satu mengalir saja dengan waktu yang disediakan sehingga dia justru dilipas oleh waktu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan ketika saya mengajarkan tafsir surat Al-Asr. Waktu itu diberikan oleh Allah dengan porsi yang sama kepada semua orang, tetapi banyak orang yang rugi karena tidak mampu memanfaatkannya. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh serta punya kesetiaan untuk bertawasi, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, itu yang akan bisa menjadi orang yang beruntung dengan waktu yang tersedia. Tanpa iman dan amal soleh dan tanpa kesetiaan untuk saling berwasiat, saling mengingatkan agar berada dalam koridor yang benar dan dalam kesabaran yang bisa membuat dia itu selalu benar dalam beramal sehingga imannya itu tumbuh menjadi amal soleh, ya, orang itu akan rugi. Jadi kata kuncinya itu ada pada diri orang yang mampu memanfaatkannya sehingga waktu itu bermakna. Sementara ketika orang itu tidak cerdas memanfaatkan waktu, dia akan jadi rugi meskipun dia diberi waktu yang panjang, lebih panjang dari waktu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang cerdas. Nah, termasuk di dalamnya, alam itu memberi analogi pada kita tentang contoh perilaku. Yang saya contohkan di sini adalah 2 ekor hewan yang punya sifat hampir sama dengan apa yang dimaksud oleh hadis yang saya baca tadi. Yang pertama yang disebut dengan an-naml, semut. Yang kalau kita perhatikan, semut itu selalu bekerja keras. Misalnya untuk mengumpulkan makanan tanpa henti. Mereka kumpulkan makanan sebanyak mungkin, padahal makanan tersebut tidak akan pernah bisa mereka habiskan, bahkan sampai mereka mati. Tetapi mereka tetap bekerja untuk mengumpulkan makanan, sehingga mereka tidak pernah kekurangan stok makanan, karena terus bekerja pada sesuatu yang dia perlukan untuk masa depan mereka. Yang kedua adalah lebah yang memiliki naluri yang dalam bahasa Al-Quran disebut misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi indah sekali ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli anattakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ini indah sekali. Dan lebah itu kalau kita perhatikan selalu berhitung untuk memperhitungkan keadaan dirinya sehingga yang tidak bermanfaat bagi dirinya selalu dia tinggalkan. Gunung, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang sudah dibuat oleh manusia itu dimanfaatkan. Artinya apa? Dia tidak berpikir tentang apa, tetapi tentang bagaimana dia memanfaatkan sesuatu yang dia temukan. Sehingga gunung, pohon, dan sesuatu yang dibuat manusia itu berhasil dia manfaatkan dengan kecerdasannya. Lebah itu adalah binatang yang bisa memberi manfaat pada dirinya dan makhluk lain. Kita kenal apa yang namanya madu yang dihasilkannya. Tidak salah jika Rasulullah SAW pernah mengibaratkan bahwa seorang muslim itu harus bisa belajar pada lebah. Jadilah seperti seekor lebah. Tidak makan kecuali yang baik-baik, tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat, jika menimpa sesuatu tidak merusak dan tidak pula memecahkannya. Itulah lebah yang bisa dicontoh. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang Islam yang baik, jadilah seperti lebah. Selalu makan yang baik, menghasilkan yang baik, dan bermanfaat. Kalau kita menimpa sesuatu tidak pernah merusak dan tidak pula memecahkannya, artinya apa? Dimanapun kita berada itu tidak pernah mengusik dan selalu beri manfaat. Itu orang Islam yang terbaik. Nah, contoh perilaku semut dan lebah itu menjelaskan bahwa yang disebut dengan orang yang cerdik itu ibarat semut dan lebah. Semut yang selalu bisa bekerja keras untuk kepentingan masa depannya, dan lebah yang selalu beri manfaat bagi siapapun. Nah, contoh orang yang lemah itu diibaratkan seperti perilaku semut yang pada saatnya bisa menuruti hawa nafsunya. Apa yang dikumpulkan itu tidak selalu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga mereka menjadi makhluk yang merugi karena apa? Karena rakus.
Jadi kalau saya itu lihat semut dari sisi pekerjaan yang dia lakukannya, dia berpikir untuk masa depan. Tapi kadang-kadang dia tidak mengontrol dirinya, bisa jadi dia menjadi orang yang rakus. Ini saya gambarkan seperti orang yang korupsi itu. Dia berpikir bahwa saya perlu duit yang sebanyak-banyaknya untuk diriku dan kelompokku. Maka saya lakukan apapun untuk mendapatkannya, meskipun dengan cara yang salah. Yang penting saya dapat sebanyak-banyaknya. Dan itu sikap rakus. Bekerja keras untuk mendapatkan duit atau harta itu nggak ada masalah, asal dilakukan dengan cara yang benar dan jangan rakus. Sehingga ketika orang berbicara tentang baik, itu tidak hanya pada bendanya, tetapi juga dengan caranya dan juga dengan bagaimana orang itu memanfaatkan sesuatu yang dia dapatkan. Ibaratnya kita itu bisa punya pisau. Pisau itu adalah sesuatu yang bermanfaat kalau kita manfaatkan untuk sesuatu yang tepat. Sehingga bagaimana cara kita menggunakan pisau itu akan sekar menentukan kemanfaatan pisau itu untuk sesuatu yang kita potong, untuk sesuatu yang kita kenai pisau itu. Ada pisau yang bisa digunakan untuk mengiris bawang, ada pisau yang bisa kita gunakan untuk mengiris daging, ada pisau yang bisa kita gunakan untuk mengiris buah. Tapi ada pisau yang bisa digunakan orang untuk membunuh orang. Jadi apa salah pisau? Gak ada yang salah. Yang salah adalah sikap kita terhadap pisau. Demikian juga ketika saya kemarin bicara tentang hujan, tidak ada yang salah tentang hujan. Hujan itu tidak bersalah. Yang salah adalah sikap kita terhadap hujan, yang ketika tidak kita antisipasi, hujan itu akan mendatangkan banjir karena kesalahan kita di dalam membangun persahabatan dengan alam. Saya selalu mengatakan bahwa alam ini adalah ciptaan Allah yang punya sunnatullahnya sendiri, punya takdirnya sendiri, yang pada saatnya nalar alam itu adalah harmoni. Di ketika harmoni itu kita rusak, maka harmoni alam yang rusak itu akan mengakibatkan sesuatu yang negatif pada alam dan kita yang ada di alam itu. Hutan itu punya logikanya sendiri. Ketika kita babat habis, maka tidak hanya mendatangkan manfaatan bagi hutan itu sendiri, tapi mungkin juga pada diri kita, karena banjir itu bisa terjadi sebagai akibat dari pembalakan liar yang ada di hutan-hutan yang seharusnya kita perlakukan dengan perlakuan yang benar, sehingga harmoni alam itu tetap ada di dalam hutan itu sendiri. Demikian juga jalan, demikian juga air, demikian juga udara, demikian juga alam yang lain. Kalau kita perlakukan dengan cara yang salah, itu akan bisa membuat kita terdampak negatif dari alam itu. Jadi perilaku yang tidak baik terhadap alam itu akan berdampak buruk pada diri kita juga. Tentang diri kita juga begitu. Kalau kita melakukan diri kita dengan tidak baik, maka dampak negatifnya bisa kita rasakan. Dan ketika sebaliknya kita melakukan diri kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah dampak positifnya akan kita dapatkan. Ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, saya katakan, jadilah orang yang bersikap baik, dalam arti bijak terhadap diri kita ketika menghadapi pandemi ini. Virus itu tidak salah, yang salah adalah sikap kita terhadap virus. Sehingga karena kesalahan kita di dalam bersikap, kita akan menjadi orang yang terdampak negatif dari virus yang didatangkan Allah dengan caranya yang beragam itu. Tetapi kalau kita sikapi virus itu dengan tepat, maka virus itu justru akan menjadi sesuatu yang memberikan manfaat pada diri kita. Ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Makanya saya katakan pandemi itu akan memberi manfaat pada kita kalau kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini. Tapi akan bisa menjadi sesuatu yang bermudarat ketika kita menyikapi pandemi itu dari sikap yang salah. Saya pernah dilarang untuk ke masjid, saya katakan ya jangan melarang saya ke masjid, tapi berilah petunjuk pada saya bagaimana saya bisa selamat dari virus itu ketika saya tetap datang ke masjid. Selama saya masih mungkin datang ke masjid, saya tetap akan ke masjid. Tetapi ketika kedatangan saya ke masjid itu tidak mungkin lagi saya lakukan karena virus itu akan bisa memberikan dampak negatif bagi diri saya dan semua orang yang datang ke masjid, maka boleh jadi saya akan tidak pernah ke masjid selama bahaya itu mengancam. Nah, karena orang seringkali juga pergi ke pasar, ke mall, berjalan-jalan piknik,
dan dibiarkan, ya mestinya ada sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita mau menghidupkan masjid. Sehingga bagi saya pandemi itu tidak akan memberikan dampak apapun yang bernilai negatif pada diri kita kalau kita punya sikap yang bijak. Bahkan pandemi itu akan punya nilai positif ketika kita betul-betul bersyukur dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan ternyata betul, solidaritas sosial yang terjadi pada saat ini itu luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi korupsi yang terjadi sebagai akibat dari pandemi itu juga luar biasa. Korupsi bansos itu misalnya, itu kan dampak dari pandemi yang dimanfaatkan orang dengan cara yang salah. Tapi solidaritas sosial ketika orang-orang itu peduli untuk membantu orang itu luar biasa. Saya sekarang sedang memprioritaskan bagaimana membantu orang dalam waktu yang memang tidak mungkin saya tunda. Sehingga sesuatu yang penting yang bisa saya tunda untuk sementara saya abaikan dulu. Saya pernah diminta oleh orang untuk menyumbang sesuatu yang bisa saya tunda. Sumbangan itu untuk saya berikan. Karena apa? Saya harus menggunakan uang yang saya miliki itu untuk membantu orang yang tidak mungkin waktunya saya tunda untuk saya berikan kepada orang-orang itu. Sehingga misalnya hari ini saya punya uang 1 juta. Dan uang 1 juta itu harus saya berikan kepada orang yang memerlukan hari ini, saya berikan kepada orang yang memerlukan. Dan tidak boleh ada orang yang mengusik uang 1 juta itu untuk diberikan kepada sesuatu yang tidak lebih penting dari orang yang memerlukan uang 1 juta yang saya miliki itu untuk hari ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang saya katakan tidak semua perilaku lebah dan perilaku semut itu sebab baik dan sebab buruk. Semua bergantung pada cara kita untuk memandang dan menyikapi. Perilaku semut itu ada yang buruk ketika dia rakus. Demikian juga perilaku lebah itu juga ada yang buruk ketika membangun rumah yang agak rapuh. Rumah itu kan rapuh, mudah sekali dirusak. Sikap gotong royong, toleransi, dan kesederhanaan semut dalam kehidupannya itu bisa diteladani. Semut itu kalau tidak serakah luar biasa, kalau tidak sombong luar biasa. Sehingga terhadap semut yang lain kita lihat solidaritasnya luar biasa, dan semut itu selalu bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Dan lebih dari itu, mereka selalu menyiapkan bekalnya sebagai tindakan antisipatif di masa depannya. Sementara itu, lebah pun punya kelemahan dan pengendalian emosi seperti bisa kita lihat ketika mereka marah karena terusik oleh makhluk yang lain. Mereka akan mengejar pengusik-pengusiknya itu, termasuk manusia yang mengusik, dan membalasnya dengan sengatan yang menyakitkan, meskipun mereka mungkin harus mati karena mereka harus menyengat makhluk lain yang pernah mengusiknya. Nah, sekali lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini bisa belajar dari kebaikan dan keburukan siapapun untuk kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pijakan dalam beraktivitas, sehingga kita tidak boleh terjebak dalam persoalan yang menjadikan diri kita itu susah dan bahkan bisa keluar dari setiap permasalahan yang tengah kita hadapi kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahkan saya katakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ketika orang mengatakan kenapa kita perlu banyak belajar pada lebah atau semut. Lebah itu kata para psikolog tentang lebah adalah salah satu hewan yang memiliki keunikan tersendiri. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari seekor lebah, yang merupakan hewan yang memiliki banyak manfaat. Lalu kalau saya harus menjelaskan apa saja yang bisa kita pelajari dari kehidupan lebah, saya katakan bagaimana kita bisa belajar dari lebah. Para psikolog mengatakan kita bisa mengadopsi etika bekerja lebah. Sebagai seorang pekerja, bahkan sebagai sebuah perusahaan, kita bisa mendapatkan kesuksesan dari lebah yang mampu bekerja dengan sangat sistematik, sehingga betul-betul pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya dan melahirkan sesuatu yang terbaik untuk sesuatu yang dia kerjakan. Nah, apa yang bisa kita petik dari cara kita melihat lebah? Itu soal pembagian tugasnya luar biasa, semangat kerjasamanya luar biasa, kesetiaannya luar biasa, cara bekerjanya luar biasa, dan etos kerjanya, kerja kerasnya luar biasa.
Dan lebah itu selalu bekerja tepat waktu. Dan ketepatan waktu itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dari lebah. Lebah itu seringkali bekerja untuk mendahulukan kewajiban, baru dia memberikan haknya. Dia selalu punya cara berpikir bagaimana dia memberikan kepada kawannya untuk kita diutamakan lebih dulu, baru kemudian kepentingan pribadinya. Mereka bekerja untuk mengambil madu untuk kepentingan kawan. Begitu juga dengan lebah yang bertugas menjaga sarang. Semua dilakukan demi kepentingan kawan-kawan lebah, dan mungkin itu terlihat tidak menyenangkan karena harus berkorban. Kesetiaan berkorban dari lebah itu luar biasa. Jadi sekali lagi, jadilah orang yang bisa membagi tugas dengan siapapun. Jadilah orang yang punya semangat kerjasama dengan siapapun. Jadilah orang yang punya loyalitas dan komitmen ketika kita bekerja. Bekerja keraslah dan cerdaslah di dalam bekerja untuk melahirkan ketuntasan kita di dalam bekerja. Dan jadilah orang yang selalu bekerja tepat waktu, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang optimal di waktu yang tersedia. Inilah yang kemudian saya katakan pada bahasa saya. Kalau kita itu ingin bekerja dengan baik, jadilah orang yang berpikir untuk melakukan kewajiban. Baru kita bicara hak. Bekerjalah yang terbaik, maka kita pun akan mendapatkan hak yang terbaik dari orang yang melihat pekerjaan kita. Inilah sesuatu yang selalu saya sampaikan. Kalau kita ini ingin diperlakukan dengan baik oleh orang, jadilah orang yang bekerja dengan kewajiban-kewajiban yang kita miliki dan tanggung jawab yang kita miliki untuk bisa memberikan yang terbaik pada siapapun. Insya Allah, siapapun akan melihat kebaikan-kebaikan kita, dan mereka pun akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama, dan bahkan dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang pernah kita berikan pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.